What are your names? I'm Heather, and this is Ripley. Halo Sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya NIC, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah dari dua gadis perawan yang masih pink dan gampang basah menjadi psikopat gara-gara mereka hanya dipakai tapi tidak dibayar. Film yang dirilis tahun 2015 ini bergenre horror thriller dan disutradarai oleh Terry Mills. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke intronya. Di awal film kita diperlihatkan wanita yang bernama Katie berlari untuk menemui teman-temannya. Dan terlihat di sini mereka semua sedang melakukan mabuk-mabukan dengan ditambah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan terlihat di sini sahabat dari Katie yang bernama Sloan juga ikut dalam perbuatan maksiat tersebut. Di sini Katie memberitahu semuanya bahwa ia tidak mengonsumsi narkoba, tapi karena terus-terusan dipaksa oleh Sloan, Katie pun berubah pikiran dan langsung menelan pil tersebut. Tidak butuh waktu lama, efek dari pil itu membuat mereka mabuk ekstasi, yang dimana membuat otak mereka hanya memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi. Setelah mereka selesai melakukan pesta maksiat, Katie pun pulang dan terlihat di sini ibunya Katie sedang mempersiapkan makan malam. Dan di dalam kamar mereka masih merasakan efek dari obat yang mereka telan waktu itu sambil menyusun rencana untuk melakukan liburan ke kota New York dan menghabiskan uang di sana. Di pagi hari mereka pun bersiap untuk pergi dan tidak lupa berpamitan dengan ibunya. Dan di luar, paman dari Katie yang bernama Jason sudah siap untuk menjemput mereka berdua menggunakan mobil pribadinya. Di dalam mobil, Sloan mencoba untuk menggoda Jason dengan berbicara menggunakan nada-nada manja ala khas bintang Jepang yang dimana tujuannya untuk mencuri perhatian Jason. Is it serious? Tapi Jason tidak terlalu peduli itu, karena di sini Jason menjelaskan kalau dia sudah punya pacar yang bernama Gemma dan menegaskan bahwa mereka semua akan bermalam di apartemen pribadinya. Setelah sampai di apartemen, mereka pun disambut pelukan hangat oleh Gemma. Di sini Jason langsung mengantar keponakannya ke kamar, yang dimana tujuannya Jason ingin segera melakukan ritual malam Jumat dengan si Gemma. Tidak lupa juga Jason mengucapkan selamat malam kepada keduanya. Dan jika kita lihat posisi dari keduanya, kita akan mengingat situs-situs yang hanya bisa diakses melalui VPN. Tidak lama setelah itu, Sloan mendengarkan suara ikeh-ikeh yang berasal dari lantai bawah. Dia pun langsung mengecek suara itu dan menemukan Jason yang sedang bermain kuda-kudaan dengan si Gemma. Dan di pagi hari, Jason mengantar mereka berdua sampai terminal dan menyuruh mereka melanjutkan ke bandara dengan menaiki bus. Di sini mereka kebelet ingin membuang air kecil dan langsung menanyakan toilet ke kasir Indomaret itu. Berhubung toilet yang ada di sana sudah rusak, kasir Indomaret pun menyuruh mereka langsung ke Alfamart dan menyarankan untuk tidak minum kopi di sana. Pada saat mereka keluar dari Indomaret, terlihat dua orang yang memandang mereka dengan tatapan birahi. Tapi di sini, Katie tidak memperhatikannya dan langsung menyuruh Jason untuk pulang terlebih dahulu. Karena tidak ingin terjadi apa-apa dengan kedua ponakannya sebelum pergi, di sini Jason membuat kode dengan keduanya sebelum melakukan percakapan melalui SMS. Setelah itu mereka pun masuk ke Alfamart dan menanyakan toilet di sana. Sembari menunggu Sloan keluar dari toilet, di sini Katie langsung dihampiri oleh dua pemuda yang berpura-pura sebagai keamanan di tempat itu. Diketahui pria ini bernama Judd dan Lucas. Setelah lama berbincang, Katie pun terhanyut dalam kemesraan. Luka dalam membuatku lupa akan segalanya. Karena tidak tega melihat kedua wanita cantik ini menunggu bus, di sini Lucas berinisiatif untuk mengantar mereka ke bandara dengan menggunakan pick-up birunya. Dan mereka pun menerima tawaran itu. Setelah itu mereka berempat pun berangkat menggunakan pick-up untuk menuju ke bandara.
Di sini saya menyimpulkan bahwa wanita akan lebih senang jika Anda mempunyai muka yang ganteng dan dompet yang tebal. Tapi di sini, bukannya diantar ke bandara, Katie dan Sloan pun diajak ke rumahnya oleh kedua pria itu. Dan sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh ibunya Lucas dan menawarkan segelas teh sebelum mereka pergi dari tempat itu. Setelah itu, ibu itu menyuguhkan kue dengan krim kocok dan memberikannya kepada kedua wanita itu. Pada saat Sloan memakan kue itu, Sloan menyadari bahwa kue yang dimakannya itu sudah dicampur dengan obat bius. Tidak butuh waktu lama untuk obat itu bekerja, mereka pun pingsan dan langsung dibawa masuk ke dalam rumah oleh kedua pria itu. Setelah terbangun, mereka mendapat diri mereka sudah berada dalam keadaan bugil dan hanya menggunakan bra and pants. Di sini Sloan mencoba untuk menenangkan dan meyakinkan Katie kalau semuanya akan baik-baik saja dan berjanji akan membawa Katie pergi dari tempat itu. Setelah itu Jed datang membawakan mereka pakaian seksi yang dimana bertujuan untuk membuat mereka terlihat lebih menarik bagi om-om hidung belang. Dan mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari tempat ini. Ikuti aturanku maka kalian akan baik-baik saja. Dan di sini kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Boris. Yang dimana Boris ini menyita HP milik Katie yang bertujuan agar mereka tidak bisa menghubungi keluarganya. Setelah itu mereka disuruh mandi untuk membersihkan badan mereka dari bau keringat, bau badan, dan anti bocor cam body pit. Belum sempat mereka buka baju, polisi pun datang untuk menghentikan aksi gila dari kedua pria itu. Dan ternyata polisi itu adalah teman baik dari kedua pria itu. Di sini polisi itu berniat untuk memakai jasa keduanya. Karena umur polisi itu sudah tua dan bau tanah, polisi itu pun memutuskan untuk memakainya satu persatu. Setelah puas bermantap-mantap, polisi itu pun keluar dari kontainer dengan raut muka bahagia dan penuh canda tawa. Dan setelah polisi itu pergi, di sini Sloan sebagai sahabat yang baik mencoba untuk menenangkan Katie. Di sini tim NIC menyimpulkan, Katie bukan menangis karena kesakitan atau menyesal, tapi karena dia cuma dipakai tapi tidak dibayar. Dan di tempat lain, kita diperlihatkan Jason yang sedang khawatir dengan kedua ponakannya itu. Yang dimana dari kemarin mereka berpisah, Jason tidak pernah menerima satupun SMS dari keponakannya itu. Karena khawatir terjadi apa-apa, di sini Jason memutuskan untuk melapor masalah ini ke polisi setempat. Dan ternyata, kepala polisi dari tempat ini adalah polisi ini. Yang dimana polisi ini pernah memakai jasa pijat dari Katie di dalam hutan. Di sini polisi itu menjelaskan seolah tidak tahu apa-apa yang terjadi, yang tujuannya agar Jason tidak curiga atas perbuatannya kemarin. Kurang puas dengan jawaban dari polisi itu, di sini Jason memutuskan untuk menyelidiki kasus ini sendirian. Dan orang yang pertama ia cari adalah kasir Indomaret, yang dimana sebelum mereka berpisah, Jason melihat kedua ponakan itu belanja di Indomaret. Di sini kasir itu menjelaskan bahwa kedua wanita itu pergi bersama dua orang pria, menggunakan mobil pick-up berwarna biru. Setelah itu kita dipindahkan ke dalam hutan, dan di dalam hutan terlihat tamu yang menggunakan topeng babi ingin memakai jasa mereka. Di sini terlihat babi itu lebih suka dengan cewek yang berambut pendek dan putih. Babi pun langsung memilih Sloan untuk membawanya ke dalam kontainer. Dan setelah selesai, Sloan pun menangis dengan menggunakan topeng babi. Yang dimana dia pun sudah dipakai tapi tidak dibayar. Dan di sini, Katie tidak sengaja mendengarkan pembicaraan keduanya. Dan berniat untuk membalas dendam dengan membunuh semua orang yang telah memakai jasanya sebelum mereka ditemukan oleh pamannya. Karena sadar orang yang menjaga mereka sendirian, Katie pun memanfaatkan itu dengan memancing nafsu pria itu. Di sini adalah adegan favorit saya yang dimana Katie menari hanya menggunakan bra and pants. I'm not supposed to. Dan ketika Katie berbalik, dia pun langsung menggigit leher pria itu sampai tewas. Dan terlihat polisi ini yang sedang menuju ke hutan. Tiba-tiba, ia terkejut saat melihat bahwa pria yang menjaga kedua wanita itu sudah tewas dengan mengerikan.
Dan di sini mereka kabur dengan menggunakan mobil polisi itu. Setelah itu Katie pun membeli alat-alat rumah tangga untuk membalas dendam dengan membunuh semua pria yang pernah memakai jasanya. Dan orang pertama yang mereka cari adalah Boris. Dan tanpa banyak bacot, kedua wanita itu pun langsung menanyakan alamat Boris ke penjaga toko tersebut dan ingin langsung menemuinya. Do you know someone named Boris? Setelah sampai di rumah Boris, kedua wanita itu langsung melempar bola yang sudah mereka modifikasi dengan penambah paku dan Sakatonik ABC sehat kuat rajin begadang setiap malam. Setelah itu Boris diikat keduanya dan menanyakan keberadaan pria babi itu. Lalu mereka memasukkan tongkat baseball yang sudah ditambah paku tepat ke pantatnya si Boris. Setelah mendapatkan informasi mengenai si pria babi, kedua wanita itu pun langsung mencari keberadaannya dengan menggunakan mobil milik Boris. Dan di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Jason yang kembali ke kantor polisi untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai kedua ponakannya yang hilang kala itu. Di sini Jason mencoba untuk kembali menelpon ponakannya untuk memastikan ponakannya dalam keadaan baik-baik saja. Dan ternyata saat Jason menelpon ponakannya itu, dia pun mendengar HP yang dia hubungi berada di tangan polisi ini. Karena sudah ketahuan kedoknya, polisi ini pun langsung mengarahkan pistolnya ke arah Jason. Dan karena tidak ingin menambah masalah, polisi ini pun langsung membawa Jason ke rumahnya. Di sini polisi itu mengikat kaki dan tangan Jason. Untuk memastikan Jason tidak berkutik, polisi itu juga memutarkan lagu dangdut yang bertujuan agar suara teriakan minta tolong dari Jason tidak terdengar sampai keluar rumah. Dan di tempat lain terlihat Sloan dengan langkah seksinya masuk ke dalam gereja dan ternyata pria babi yang pernah memakai jasanya itu adalah seorang pendeta. Karena terlalu banyak bacot di sini, Katie yang entah dari mana ia datang langsung memukul kepala pendeta itu dan mengikatnya dengan tali rapia yang sudah ia beli waktu itu. Setelah itu mereka membeli bensin di toko terdekat dan memutuskan untuk membakar si babi itu yang hanya tinggal tulangnya saja karena sudah ditarik dengan mobil pick up oleh kedua wanita itu. Dan di tempat lain terlihat polisi yang sedang mengikat dua gadis lain untuk dijadikan pemuas birahi cabulnya itu. Tiba-tiba tongkat baseball pun langsung menghantam kepalanya dan pingsan. Setelah sadar, Katie pun langsung menembak kepala polisi itu dan mati. Di sini kedua wanita yang disandra polisi itu langsung melepaskan Jason dengan tidak memberitahu Jason bahwa polisi yang mengikatnya tadi sudah dibunuh oleh Katie dan Sloan. Di tempat lain terlihat ibu dari Jet yang sedang minum menggunakan air yang dimana air ini telah dicampur dengan obat bius oleh Katie dan Sloan. Dan langsung saja ibu itu terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan panas dalam. Setelah ibu itu bangun, dia pun mendapat dirinya dengan diikat di atas kursi oleh kedua wanita itu. Di sini ibu itu melihat anaknya yang bernama Jet telah diikat dengan tali rapia. Dan tanpa banyak bicara, di sini mereka pun langsung memukul Jet hingga tewas. Setelah itu mereka berdua pun langsung membawa ibu itu ke ruangan lain, yang dimana di ruangan ini sudah terdapat Lucas yang sudah diikat oleh keduanya. Di sini Katie dan Sloan menyuruh Lucas untuk membunuh ibunya sendiri dengan memukul menggunakan tongkat baseball. Karena tidak tega memukul ibunya, Lucas pun langsung di headshot oleh Sloan dengan satu tembakan yang tepat mengarah ke kepalanya. Karena semua masalah yang mereka alami dimulai dari ibu itu, mereka pun membunuh ibu itu dengan cara yang paling sadis, yaitu dengan cara memotong lehernya menggunakan mesin pemotong rumput. Setelah itu film ditutup dengan Katie dan Sloan yang berjalan di bandara dan melanjutkan pergi berlibur ke New York dan selesai.
Sungguh balas dendam yang sangat epik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya pada orang yang baru kita kenal. Walaupun terlihat baik, ganteng, dan banyak uang, bisa jadi itu adalah awal dari masalah besar untuk kalian. Oke? Kita bertemu di video berikutnya. Bye!